Oke, anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita memulai belajar seperti biasanya siang hari ini, mari kita berdoa. Silakan Pak Ketua. Mengawali pembelajaran pada siang ini, berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, udah siap belajar? Siap. Siapa yang belum sholat zuhur? Oke, siapa yang belum ibadah siang? Kenapa? Oke, baik kalau kayak gitu. Baik, anak-anak sekalian, yang tidak hadir hari ini siapa? Saiful sama Saiful, ada kabar? Oke, terus si Alfian? Oke, kita punya 3 hal yang paling penting dalam masuk sekolah di Nusantara. 1, moralitas. 2, disiplin. 3, kompetensi. Jadi ketiganya ini harus betul-betul diperhatikan. Jadi harus punya moralitas, punya disiplin, dan punya kompetensi. Baik, masuk ke akses internet, ke Google. Sudah? Oke. Ini kelas code-nya. Masuk ke masuk ke Masuk ke Google ini, perhatikan baik-baik tutorialnya. Kita akan masuk ke kelas point. Kita belajar hari ini menggunakan aplikasi kelas point. Nggak perlu di-download, langsung di webnya saja sudah bisa. Kelas point. Sudah? Oke. Nanti jangan lupa ya, tuliskan nama lengkap. Jangan namanya sepintas-pintas saja. Alpha beta. Jadi alpha bla 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 bla. Sudah ya? Oke. Masuk ke sini nak. Kelas apa namanya? Ini perhatikan. Nih. Udah? Barcode sudah masuk semua? Ada yang belum? Basi 16. Ini pas kode kelasnya ada ini. Perhatikan 57811. Oke ya. Baru 8 yang bisa masuk akses. Total kita berapa? 28. 3 yang tidak bawa handphone berarti 25. 1 yang handphonenya lagi bermasalah berarti 24. Kurang 1. Siapa yang belum masuk akses? Kita cek. Ini bisa dicek loh ya. Nih, Alex, Andrian, Aprianto, Arifa, Arman, Bambang, Hendro, Ilham, Kevin, Ludgerus, Fadil, Naldes, Otto. Siapa yang belum masuk? Pas. Oke, 24. Oke, sip, mantap kalau kayak gitu. Oke ya. Terima kasih semuanya. Nih. Oke. Ini ya. Oke. Nih, oke. Nanti di akhir pembelajaran kita tahu siapa yang paling banyak dapat bintang. Oke ya? Oke. Sebelum kita mulai, saya punya permainan. Sudah? Perhatikan gambar ya. Perhatikan gambar. Itu ada 3 gambar ya? Berapa gambar? 3. Nah, nanti kalian tinggal memastikan ini namanya apa. Nanti digabung kata-katanya ini menjadi satu kalimat. Nih perhatikan. Sudah bisa? Telah dulu baik-baik. Nanti kata ini digabung menjadi satu kalimat yang bisa diartikan. Paham enggak? Paham. Kita mulai? Bentar ya, saya bukakan dulu. Mulai. Waktunya cuma 15 detik ini.
3, 2, 1. Habis. Kita ulang ya. Oke, kita ulang. Oke, ya. Tujuh belas. Oke, kita lihat. 1, tantangan. 2, tangan. 3, tangan panjang. Tantangan seru. Oke, ini sudah bintang ya? Sip. Nih. Oke. Tantangan seru. Oke. Tantangan seru. Oke, thank you Pak Restu. Tantangan seru. Aprianto. Ramal Akmal. Oke, tantangan. Oke lah. Oke. Terus nih. Oke. Clear ya? Harus lebih cepat ya tangannya ya. Waktunya cuma 15 detik. Oke. Oke ya? Oke. Kita ke soal kedua. Pikirkan dulu matang-matang. Pikir dulu. Hanya diganti L. Ini gambar apa? Hanya diganti L. Oke? Belum, Pak. Sudah? Nggak, pahami dulu soalnya, karena waktu mengisinya sebentar saja. Udah, fokus pada diri sendiri saja, nggak usah pada orang lain. Sudah? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. 30 detik ini waktunya. Bambang, sudah masuk? Perhatikan ya bintangnya ya. Oke? Sudah cukup? Berapa semuanya ya? Belum ngirim? Terus Anda mikirkan apa tadi? Kok bisanya lambat ngirim? Oke? Oke. Ingat ya, semua bintang akan diakumulasi di akhir pembelajaran. Kita lihat seperti apa. Oke ya? Cukup? Oke, sekarang fokus ke depan nak. Perhatikan Bapak. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisa gangguan pada aktuator. Nah, ada 3 hal yang harus kita dapatkan hari ini. Jadi Anda harus bisa memahami, bisa menganalisis tentang 3 hal yang ini. Yang pertama adalah tentang kebocoran pada aktuator. Ingat ya, aktuator sama dengan silinder hidrolik. Nah, kita fokus nanti bukan ke Komatsu ya, tapi ke doser. Paham? Walaupun sebenarnya di Komatsu itu lebih fokus hidroliknya. Tapi rangkaiannya terlalu luas. Kita ngambil yang di doser saja. Jadi di aktuator itu, di doser itu hanya ada 2. Nanti kita lihat. Jadi yang kedua, tentang gangguan blade lift kekurangan tenaga dan gerakannya lambat. Paham ya? Blade lift kekurangan tenaga, maka gerak naiknya, gerak turunnya itu lambat. Biasanya bisa lebih cepat, tapi ini lambat. Berarti ada masalah. Yang ketiga, yaitu
Mendiagnosis gangguan blade tidak dapat digerak-gerakkan. Dia nggak bisa gerak sama sekali. Baik rise maupun lower. Rise itu naik, lowernya turun. Ingat ya, hari ini kita harus dapat ilmunya 3. Bagaimana mendiagnosis masalah pada aktuator yang bocor. Yang kedua, pada gangguan blade yang naiknya lambat, turunnya lambat. Yang ketiga, gangguan blade yang tidak naik dan juga tidak bisa turun. Clear ya? Oke, ini yang harus anak-anak sekalian perhatikan. Ini nanti yang harus kita dapat ilmunya sampai nanti di akhir pembelajaran. Jadi Anda harus betul-betul menguasai ini nanti. Oke ya? Oke. Nah, masih ingat pelajaran yang kemarin? Sebelumnya, saya Pak Pandi itu pernah menyampaikan bagaimana siklus perjalanannya oli. Ya enggak? Oli hidrolik itu dari mana sampai nanti berakhir di mana? Ya enggak? Salah satunya yang digerakkan itu adalah blade. Ya, sama tadi yang pertama, tujuan pembelajaran kita bahwa kita akan mendiagnosis bagaimana blade itu tidak bisa naik, bagaimana blade itu hanya naik sedikit-sedikit, turun pun sedikit-sedikit. Oke ya? Nah, jawab pertanyaan Bapak yang ini. Jelaskan aliran sirkuit dasar sistem hidrolik. Ini pelajaran yang kemarin. Kenapa? Oke, ini pelajaran kemarin. Kita lihat apakah masih ingat atau tidak. Pak Pandi sebelumnya itu sudah menjelaskan sampai ke simbol ya. Pak Pandi juga simbol sudah jelaskan. Nah, aliran ini harusnya sudah bisa dikuasai. Oli itu dari mana, kemana, termasuk nanti melewati aktuator. Sudah siap? Oke, kembali ke handphone. Cek, fokus ke handphone. Pertanyaannya adalah jelaskan aliran sirkuit dasar sistem hidrolik. Jadi ingat ya, oli itu mengalir dari mana, pindah kemana, sampai ujungnya kemana. Klik satu-satu. Ya, tinggal sebut ini, sudah. Paham? Oke? Ini waktunya sempit loh ya, sedikit saja waktunya. Kita tes sekarang. Oke, kita mulai. Nah, 1 menit. Ayo, waktunya mepet. Delapan detik lagi. Oke? Belum? Ilham? Hendro? Fadil? Robi? Aprianto? Bambang, Naldes, Rasya, Kevin, Hendra Mangai. Oke? Anak sekalian ini lihat. Nih ya, ini jawaban-jawaban kalian ini. Oke? Oke. Jawabannya ini, anak sekalian. Nih, perhatikan. Saya hanya mengingatkan kembali. Jadi aliran oli itu pada sistem hidrolik ini sama. Jadi antara Komatsu Caterpillar, terus antara ekskavator dengan doser itu mirip. Mulai dari tangki, pindah ke
pompa langsung ke kontrol valve, habis itu ke aktuator, terakhir di blade attachmentnya. Ini adalah main relief valve. Dialah yang mengatur kerjanya yang ini. Dia yang mengarahkan, tapi dia yang atur. Sampai sini clear ya? Oke, baik kalau kayak gitu. Nah, kita akan hubungkan pelajaran yang sebelumnya dengan pelajaran yang akan kita bahas. Kemarin Pak Pandi itu sudah banyak membahas tentang mekanisme sistem hidrolik. Kalian sudah bongkar sampai ke pompa kan? Oke, jadi tahu betul isi pompa itu seperti apa. Jadi kita hubungkan antara mekanisme kerja hidrolik dengan nanti bagaimana mendiagnosis gangguan pada sistem aktuator. Oke, perhatikan videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Indra Subiono. Saya hari ini akan membahas tentang hidrolik sistem pada alat berat ya, seperti pada grader, dozer, HD maupun hidrolik ekskavator. Nah, di alat berat tersebut hidrolik sistem penerus tenaga untuk menggerakkan attachmentnya masing-masing. Seperti pada HD, misalnya dia akan menggerakkan tenaganya untuk menggerakkan si vessel menggunakan hidrolik sistem. Untuk di unit grader dia banyak ya, untuk dari segi steering system, dari segi attachmentnya seperti bleed maupun ripper, dan juga dari segi unit dozer dia digunakan untuk bleed. Nah, khusus untuk ekskavator, hidrolik sistem ini lebih komplit ya, karena dia digunakan untuk semua attachmentnya, yaitu bucket ya. Di sini dia akan digunakan hidrolik sistemnya menggunakan hidroliknya untuk menggerakkan si attachmentnya. Kenapa sih alat berat di sini menggunakan hidrolik sistem? Karena pada alat berat di sini untuk meneruskan tenaga dia membutuhkan tenaga yang besar dan power yang besar dari sistem fluida, dan sistem fluida ini sangat cocok untuk meneruskan tenaga paling efektif. Di sini berdasarkan sifat-sifatnya, fluida ini adalah zat cair yang mana dia itu mudah sekali menyesuaikan bentuk Pak. Contohnya seperti gambar di sini, dia ketika fluida ini masuk ke suatu tabung, dia akan berbentuk menyerupai tabungnya, sehingga dia bisa atau mudah sekali digunakan untuk menempati ruang-ruang yang ada di sistem hidrolik. Terus sifat yang kedua adalah ini sifat fluida ya. Sifat fluida itu sudah dibahas sama Bu Zara sebelumnya kan di fisika kimia. Oke. Menggunakan sistem fluida, dia di sini ada yang disebut dengan fuel tank. Perhatikan konstruksinya ya. Hidrolik tank di sini dia berfungsi untuk sebagai penampung fluida, dan juga dia digunakan sebagai media pendingin ataupun pelepas panas dari si fluida tersebut. Nah, untuk di hidrolik tank di sini dia ada dua tipe Pak di sistem hidrolik. Ada yang menggunakan pressurized atau tangkinya bertekanan di dalam, dan juga ada yang unpressurized atau tangkinya terhubung dengan udara luar. Nah, keuntungannya untuk yang unpressurized dia adalah lebih berdingin ya, sedangkan untuk yang pressurized dia lebih mampu atau lebih mempermudah dari segi isapan dari si pompa. Nah, dari hidrolik tank dia masuk ke yang namanya hidrolik pump di sini. Nah, hidrolik pump di sini fungsinya adalah sebagai media pengalir atau penyalur oli yang ada di hidrolik tank menuju ke sistem hidrolik. Nah, di hidrolik pump di sini biasanya dia akan ada beberapa tipe ya. Ada yang tipenya adalah fixed displacement pump, ataupun ada yang tipenya adalah dia variable displacement pump, tergantung dari tipe hidrolik yang akan digunakan. Dari hidrolik pump dia akan masuk ke dalam kontrol valve Pak. Nah, kontrol valve di sini terdapat yang namanya relief valve di sini Pak.
Nah, relief valve di sini dia fungsinya adalah untuk menaikkan pressure yang ada di dalam sistem hidrolik. Jadi kalau tadi si pompa dia berfungsi sebagai penyalur atau si penyuplai flow. Nah, flow ini karena ada pemampatan di dalam relief valve, maka dia akan terjadi kenaikan pressure, Pak, sesuai dengan setting pressure yang ditentukan oleh si relief valve di sini. Sehingga ketika relief valve-nya dia sudah mencapai setting pressure-nya, jumlah oli yang tidak digunakan dia akan diarahkan kembali menuju ke tangki. Tujuannya apa? Supaya tidak membebani si pompa. Kemudian dari tangki, setelah dijaga pressure-nya, dia akan diatur yang namanya oleh si spool control valve atau yang disebut dengan control lever di sini, rekan-rekan. Nah, control lever di sini fungsinya adalah untuk mengatur pergerakan oli yang menuju ke aktuator. Jadi kita akan menggerakkan naik ataupun turun, maju ataupun mundur, itu diatur berdasarkan dari besar kecilnya pembukaan dari si kontrol valve di sini. Kalau kita menekannya sebanyak, maka pembukaan flow oli yang dari pompa juga akan banyak. Dan ketika kita menekannya dia sedikit, maka pembukaan olinya juga sedikit. Begitu juga kita kalau mau mengatur jarak olinya yang diarahkan ke sisi bottom atau sisi head, atau sisi maju, mundur atau naik ataupun turun. Dari kontrol valve di sini dia akan masuk ke dalam silinder atau yang sering disebut dengan aktuator. Nah, aktuator di sini dia berfungsi sebagai penerus tenaga ataupun sebagai media penggerak dari attachment tersebut. Nah, di dalam silinder dia terdapat sebuah rod dan piston. Rod dan piston inilah yang fungsinya akan diberi dengan oli, Pak. Nah, untuk silinder di sini ada dua tipe, ada yang tipenya single acting atau yang hanya digunakan untuk menaikkan saja atau di sisi headnya saja, dia untuk menekan dari si attachment, sedangkan penurunannya dia berdasarkan berat dari unit itu sendiri. Dan ada juga yang tipenya adalah double acting atau yang seperti ini, Pak. Jadi sisi head ataupun sisi bottomnya sama-sama bisa dialiri fluida, sehingga dia akan sama kuatnya ketika naik maupun ketika turun. Nah, misalkan dia mau naik, maka dia karena gearbox seperti ini dia akan diisi dari sisi head, Pak, sehingga dia akan mendorong piston ke atas. Ketika piston ini ke atas, otomatis sisi bottom dia akan kembalikan olinya menuju ke tangki. Nah, sebelum kembali ke tangki, di sini dia akan melewati yang namanya filternya, si return filter hidrolik. Nah, return filter hidrolik di sini fungsinya adalah untuk menjaga supaya tidak ada kotoran yang kembali dari sistem masuk ke tangki. Jadi kalau di sistem hidrolik dia akan mengatur jumlah oli yang kembali ke tangki diatur oleh yang namanya si return filter ini, Pak. Nah, return filter di sini selain sebagai penyaring, dia juga sebagai safety supaya kotoran nggak masuk ke tangki, sehingga ketika tangki diisi oleh pompa, kotoran tidak ikut bersirkulasi ke dalam sistem dari si hidrolik komponen di sini, Pak. Mungkin itu sedikit tentang komponen dasar hidrolik ya, Pak, yang dapat saya sharingkan untuk hari ini. Oke. Clear ya? Jadi menghubungkan nanti siklus hidrolik dengan menganalisa gangguan pada sistem aktuator. Oke. Baik anak-anak sekalian. Ini dari awal jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten, salam Oke. Kita ke aktuator ya. Jadi, aktuator itu mau simpelnya itu apa namanya?
silinder hidrolik. Nah, kalau dia di eksavator, dia itu ada 3. Satu yang menggerakkan boom, satu yang menggerakkan arm, yang satu menggerakkan bucket. Tapi karena kita akan ke doser itu hanya 2. Satu pilot cylinder dan lift cylinder. Nah, ini cuma 2. Satu yang menggerakkan naik turunnya blade, satu yang menggerakkan cungkir baliknya blade. Kadang dia mau seperti ini, kadang dia mau seperti ini. Jadi yang ini aja nanti. Ya. Jadi seperti ini. Ini posisinya. Ya, nih. Nampak ya? Nih. Jadi ini nanti yang kita analisa. Kenapa ini bisa bermasalah? Masalahnya nanti ada di blade-nya. Jadi karena dia bermasalah pada silinder tile dan lift-nya, maka blade-nya ini terganggu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, aktuator itu dibagi 2 pada dasarnya. Sama dengan yang disampaikan tadi di video. Dia dibagi 2. Satu yang hidrolik, satu yang motor. Tapi kita nggak usah bahas yang motor, kita fokusnya yang di silinder saja. Jadi dibagi 2. Ada yang single, ada yang double. Nah, kalau yang single itu biasanya lebih banyak dipakai di forklift. Nah, kalau yang double itu banyak dipakai di ekskavator dan doser. Oke ya. Sampai sini? Paham? Oke. Nah, ini yang silinder. Kalau Anda lihat tadi, mekanisme ini mirip ini. Nih. Jadi dia hanya merubah energi mekanik menjadi energi kinetis menjadi energi kinetik. Energi mekanik. Bergerak naik, turun. Silinder itu cuma gini aja kerjanya. Sap. Nggak ada kerjaan lain. Cuman naik ke atas, turun ke bawah, atau dia mau nendang ke samping, kembali ke sampingnya. Seperti itu aja kerjanya. Mirip shock breaker motor Anda, ya kan? Nyet, mirip gitu aja. Bocor berarti olinya keluar. Oke, seperti itu. Nih, ini yang single ya. Ini yang single. Modelnya seperti ini. Biasanya kebanyakan dipakai di forklift. Kalau single itu lubangnya 1. Nandainya gitu. Ya. Jadi lubangnya 1. Nih ya. Nih, lubangnya ini. Lubangnya ini. Single. Nah, kalau di forklift itu dipakai untuk angkat fork. Garpu. Pernah lihat forklift? Ya, gini. Jadi dia cuma gini doang. Nah, wajar kalau dia single acting karena lubangnya cuma 1. Karena posisinya cuma gini. Kenapa nggak bisa dipakai di ekskavator? Kenapa nggak bisa dipakai di doser? Karena kenapa? Mereka itu gerakannya ndak hanya begini. Ya ndak? Bayangkan ekskavator. Ya ndak? Belum muter, belum gini-gini. Jadi tidak mungkin pakai yang single acting. Ini yang double. Lubangnya 2. Intinya memahaminya bahwa kalau dia single lubangnya 1. Kalau dia double lubangnya 2. Ya? Mainnya. Jadi keluar masuknya oli itu 2 titiknya. Ini masuk, ini keluar. Tetapi kalau cuma 1 lubangnya, dia di situ masuk, di situ juga dia keluar. Paham? Lutgerus? Oke. Kalau lubangnya 2, dia masuk lewat atas, keluarnya lewat bawah. Kalau lubangnya 1, dia di situ masuk, di situ juga dia keluar. Ingat ya, yang single itu hanya dipakai di forklift. Tapi kalau yang double, dia dipakai di doser, dia dipakai di ekskavator, dia dipakai di well loader, dan komponen-komponen alat berat lainnya. Oke. Nih contohnya, tak perlihatkan. Ini perhatikan fokusnya di sini. Semua aktuator mirip bentuknya. Mau dia di forklift, ekskavator, doser, bentuknya gini. Kita punya di workshop 1 kan? Yang mirip suspensi, sudah dibongkar sama kemarin. Loh. Lihat isi-isinya sudah kan? Nah, ini root. Ini root. Kalau lihat shock breaker, ya kan? Ada yang di dalamnya panjang, itu root namanya. Terus ada pistonnya, ini pistonnya. Ini pistonnya. Nah, ini yang double. Ya kan?
keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Pada saat dia ditekan, terdoronglah ke sini. Sap. Pada saat dia tertekan di sini, terdorong masuklah ke sini. Ya enggak? Nah, sudah simple kan? Simple aktuator itu. Oke, nih. Ini beberapa komponennya. Yang ini juga mempengaruhi kerusakan. Kalau kita kembali yang tadi, nih. Jadi kerusakannya itu ada di bagian dalam. Yang sering bermasalah itu yang ini. Nih. Ini sering bermasalah. Kalau ini bermasalah, nanti kita coba analisa. Kalau dia bermasalah, apakah blade-nya mau bergerak? Ataukah blade-nya turunnya terlalu lambat, atau naiknya juga terlalu lambat? Kalau nanti ke PT AJA, kalau dibawa Pak Dedi atau Pak Pandi, itu nanti nampak, lihat. Di sana ada well loader, di sana ada ekskavator. Itu kalau mau lihat main-main gerakannya blade, itu nampak di sana. Pak Pandi, kenapa ini rusak? Ini nanti jelas analisanya. Oke ya? Oke. Ini komponennya semuanya ya. Oke. Terus ini beberapa komponen tambahan, case and valve. Ini semuanya di dalamnya si aktuator ya. Nah, kalau gambar yang tadi itu semuanya ada di dalam aktuator. Clear? Jangan ngantuk. Ini jam siang lo ya. Oke. Nah, ini boom cylinder. Ini yang ada di ekskavator. Oke. Ini arm silinder yang sama dengan di ekskavator. Intinya nak sama. Yang jelas lubangnya dua. Tergantung dia ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang gemuk sedikit, ada yang kurusan. Lihat aja konstruksinya. Ya? Oke. Kita lihat materinya seperti ini. Saya lihatkan videonya ya. Unitnya mengalami kerusakan yang mengakibatkan unit itu tidak bisa maju dan mundur, dan hostnya hidrolik pada pumpnya sering mengalami kebocolan. Sebelum kita melakukannya, kita akan menganalisis pada komponen-komponennya dan hostnya. Oke, kita langsung menganalisis data. Ya, sebelum kita melakukan analisis, kita kasih dahulu intinya sebelah running, kemudian kita melihat fotos yang ada pada hidrolik pump. Ini ada dua hidrolik pump. Yang pertama yang depan, yang kedua yang di belakang. Ya, jadi ini tipe hidrolik pump, tipe gear pump ya. Ini tipe gear pump. Di sini yang sering mengalami kebocoran itu pada hostnya. Host ini mengalir ke posisi in pada filter. Yang ini in pada filter, yang ini out setelah filter. Nah, di sini sering mengalami kebocoran. Indikasinya itu ada dua. Yang pertama itu bocor setelah plastik, dan yang kedua kebutuhan pada filter. Kenapa kebutuhan pada filter itu bisa menyebabkan hos pecah? Karena ada pressure yang tinggi. Pressure tinggi ini bisa menyebabkan hos yang terpapit ini mengalami kebocoran atau pecah. Maka bisa terjadi kerusakan juga pada sistem, karena bodi yang disuplai tidak sampai ke komponen-komponennya. Nah, itu bisa menyebabkan seperti kerusakan pada unit D3K ini mengalami tidak bisa maju mundur, karena disebabkan karena filternya buntu, karena volumenya tinggi, tidak bisa mengalir ke komponen-komponen bergerak. Kemudian proses yang terpatik ini mengalami kebocoran. Oke, nanti kita akan ke hidrolik filter. Kita akan lihat di mana posisi hidrolik filter. Kita menggunakan hidrolik filter di unit D3 ini berada di posisi sebelah kiri pada unit. Oke, kita akan lihat hidrolik filter. Nah, di sini ada hidrolik filter, ada dua. Kan pumpnya ada dua nih. Dia masing-masing pump itu memiliki satu filter.
Jadi setiap proses sirkulasi dia masuk ke filter. Jadi filternya ini berfungsi buat nyaring. Nah, kenapa unit ini sering mengalami temperatur tinggi? Karena mungkin terjadi kebuntuan pada filter ini. Filter ini tidak buntu dan outputnya transpaktik. Jadi mengalami kebocoran. Setelah diganti garis filternya, setelah diganti, kemudian kita akan merunning unit ini. Oke, kita akan merunning unit ini. Nah, di sini kita akan coba running setelah melakukan perbaikan pada unit P3K ini yang mengalami kebuntuan pada filternya. Kita lihat pas-pas pecah, kita ganti juga. Setelah pergantian, kita akan coba running. Kita akan running unit P3K. Oke ya. Nah. Oke. Sekarang kita ke analisa gangguan silinder hidrolik. Nah, nanti kita masuk pembahasannya. Ini ada dua, Pak. Nih ya. Nih, internal leak dan external leak. Kalau bicara aktuator, internal leak itu bocornya di dalam. Saya ulangi, masalah aktuator itu ada dua. Ada internal leak dan ada external leak. Jadi dia kalau internal leak itu bocornya di dalam. Kalau bocor di dalam, yang bocor itu apa? Nah tuh tahu ya, nanti dia Terus yang external leak itu bocornya di luar. Tadi sudah lihat konstruksinya aktuator kan? Dia cuma kayak shock breaker. Jadi komponennya itu simple. Iya, Pak? Iya. Iya. Oke. Ya, satu ya. Sekarang yang kedua, kita akan menganalisa tentang lift kekurangan tenaga dan lambat pada Komatsu unit doser. Jadi blade-nya itu, ingat ya, blade lift berarti silinder hidrolik yang lift. Lift itu yang mana? Yang lift itu yang gini, apa yang gini-gini? Mana? Oke, yang lift itu gini ya. Yang tail itu yang gini. Paham? Oke. Yang kedua, blade tidak dapat digerakkan baik rise ataupun lower. Oke ya. Berarti apa itu? Oke. Itu lift apa tail? Lift. Berarti sama-sama lift. Jadi liftnya itu awalnya dia bisa naik tapi pelan. Yang kedua, liftnya itu sudah nggak bisa naik, nggak bisa turun. Terkadang ada kasus liftnya itu bisa naik tapi nggak bisa turun. Paham? Nah, ada yang naik diturunkan lagi itu nggak bisa naik lagi. Itu sering terjadi juga. Nah, tapi kalau yang ini ada dua. Berarti nanti kita akan mencoba mencari jawabannya mengenai tiga hal ini. Yang pertama tentang kebocoran pada aktuator, itu penyebabnya, masalahnya apa? Nanti apa yang harus Anda lakukan pas jadi mekanik? Begitu juga dengan ini. Anak-anakku sekalian, kalau kita nanti ditempatkan jadi posisi mekanik terus ditempatkan di lapangan, ini harus jalan.
Beda kalau kita mekaniknya di workshop. Banyak orang ya. Gampang, cari buku bisa dapat, buka internet bisa dapat, tanya pengawas juga bisa dapat. Tapi kalau kita sudah ditempatkan di lapangan, modalnya apa? Cuma toolbox. Akses internetnya nggak ada. Cuma shop manual bukunya. Sama dengan yang Anda pegang itu shop manual. Dari situ Anda kita baca. Jika terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Paham ya? Oke, baik kalau kayak gitu. Nah, untuk membahas 3 hal ini, kita akan bagi kelompok. Oke ya, kita akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Karena totalnya kan hampir 28. Ya kan ya? 28. Jadi nanti ada kelompoknya yang satu kelompok itu lebih daripada 5. Berarti ada 6. Gitu ya? Oke. Anda yang tentukan atau saya yang menentukan? Diacak ya? Oke, baik kalau gitu. Kita lihat. Kita coba lihat dari sini. Raul, ada Raul? Oke. Siap ya? Ini kelompok berapa ini? 1. Bagian dari Raul? Lutgerus. Oke. Oke. Yang ketiga. Arman Martinus. Oke ya? Sip. Fadil Hussein. Oke, masuk kelompok 1 ya. Andrian Maulana. Oke, bisa? Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 2. Bambang Saputra, Bang. Bukan Bambang Anda. Next, Popcorn Yogi Saputra. Oreo. Rehan Ramadan. Anggur. Restu Pak Kembong. Oke, dan yang terakhir kelompok 2. Hendra Mangai. Oke ya. Dah. Bambang, Yogi, Rehan, Restu dan Hendra Mangai. Kelompok 3. Kan tadi katanya Bapak yang ngatur ya. Bukan Bapak juga yang ngatur, mereka yang ngatur. Oke. Oreo kedua. Bambang Suprianto. Rama Aknal. Oke. Pitro. Masuk ke Bambang Supriya. Oh, mepet ya? Satu garis ya? Mepet sudah. Naldes. Mana Naldes? Oh ya sudah, pas. Kevin Setiawan. Kevin mana? Siap. Kelompok berikutnya. Arifa Francisco Abdullah. Robi Titus. Hendro Mangkasa. Rasia. Dan terakhir. Kenapa? Gak apa-apa. Kelompok ke? Oke. Popcorn. Aprianto Limbong. Ilham. Otto. Alexandro. Oke ya. Siapa namanya? Pandi masuk ke kelompoknya Ilham. Oke ya. Terus Malsem masuk kelompoknya Ilham. Sisa berapa? 1. Arifah masuk, Alfa masuk mana? Kelompoknya siapa? Pilih aja. Hah? Oke, kelompoknya Otto. Dah? Siapa lagi? Akmal mau masuk kelompok mana? Oh ya sudah, masuk kelompoknya Titus. Oke, anak-anak sekalian, hati-hati kabelnya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Ini nanti berapa link ya yang bisa Anda buka ya? Ini link yang bisa Anda buka.
ini nanti beberapa materi bisa dibahas di sini. Selain menggunakan buku panduan yang Anda pegang, ya, terus menggunakan handphone pakai akses internet, ini beberapa sumber-sumber yang bisa Anda pakai untuk mencari jawaban daripada analisa masalah kita hari ini. Oke ya? Oke. Ini bisa dibuka semua ya. Nanti bentuknya kayak gini, Nak. Nih ya. Linknya sudah saya kirim semua ya. Ada. Ya, yang di grup itu ada. Bisa. Oke. Bisa dibuka ya. Ini ada. Hah? Bukan sedekah sembako. Itu kiriman grup dari kelas sebelah. Linknya sudah saya kirim sebelumnya ya. Berapa hari sebelumnya itu sudah tak kirim. Jadi semua materi itu ada di situ anak-anak sekalian. Oke. Perhatikan ke sini, cara mengerjakannya ada di sini. Nih. Nah, perhatikan baik-baik. Blade lift kekurangan tenaga dan lambat. Nanti kolomnya ada di sini. Nih. Ya. Kolomnya ada di sini. Ini penyebabnya apa saja? Ya. Penyebabnya apa saja? Terus di sini ada kolom masalah dan perbaikan. Anda nanti tinggal ngisi. Nah, tapi setelah nanti kalau untuk yang ini perbaikan menggunakan yang ini ya. Menggunakan simbol-simbol yang ini. Kalau dia simbolnya seperti ini berarti dia repair. Kalau dia C berarti dibersihkan. Kalau dia X itu diganti. Kalau A itu di-adjust. Tahu di-adjust? Di setel ulang. Nah, dan yang terakhir yang O, kemungkinan yang menjadi penyebab gangguan. Iya. Nah, ingat anak-anak sekalian, sebelum menganalisa, biasanya mekanik itu kalau ada gangguan pada aktuatornya, mereka akan tanya dulu operatornya. Ini operatornya ditanya. Pertanyaannya 1, 2, 3. Nanti kalau jadi mekanik begitu ya. Kalau ada masalah jangan langsung diperbaikin, tapi tanya dulu operator. Operator, 1, apakah oli dalam tangki hidrolikimu cukup, Pak Operator? Cukup, Pak. Terus yang kedua, apakah langkah kontrol valve levermu cukup? Yang ketiga, apakah kebocoran antara pompa dan kontrol valve ada? Dan yang keempat ini, jika ini tidak ada, maka analisa ini dilanjutkan. Ini ya, lembar janunya ya. Sudah saya bagikan ya, LKPD-nya tadi, yang per lembar. Oke? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, diambil. Kalau yang ini. Ini dia sudah ngambil yang 31. 3 dan 1. Sini, dia ngambil yang ini. Berarti kamu ngambil yang mana? Cara bacanya gini, Nak. Sini, perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Contoh, masalahnya. Ini perhatikan dulu. Ini blade lift kurang tenaga dan lambat. Sudah paham sampai sini? Nah, blade-nya itu kurang tenaga. Jadi dia mau naik, mau turun itu lambat. Nah, nanti di tabel ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang harus dilakukan. Nah, lihat tandanya. Kalau dia seperti ini, maka dia harus di-repair. Kalau dia C, berarti harus dibersihkan. Jadi kada X harus diganti. Kalau dia A harus di-adjust atau di-setel ulang. Ini O kemungkinan menjadi penyebab. Contoh, nomor 1. Masalahnya relief pressure-nya terlalu rendah. Lihat golom ini. Nolnya berapa? 1, 2, 3. Berarti kan kemungkinan yang menjadi penyebab. Kemungkinannya ini ada, lihatin kolomnya. A, B. Ya enggak? Nah, kalau ini C. Berarti penyebabnya itu ada 1, 2, 3. Di daerah mana? Daerah ini. Antara tangki menuju pompa. Jadi antara tangki sampai pompa itu ada masalah. Masalahnya yang menyebabkan ini. Nah, penyebabnya apa? Nih lihat. Strainernya buntu. Strainer itu apa? Saringan yang ada di dalam tangki. Sama kan dengan yang kemarin kita belajar? Nah, strainer itu saringan yang ada di. Nah, bentuknya kayak mana? Pipih seperti ini. Nah, buntu. Yang kedua, pompa hidroliknya kemasukan udara. Yang ketiga, pompa hidroliknya rusak. Nah, kalau strainernya buntu, yang harus dilakukan apa? C. Apa itu C? Bersihkan. Terus kalau dia pompa hidroliknya masuk angin, apa yang dilakukan? 2.
1 dan 2. Apa itu? Bisa di repair, bisa di X diganti. Oke? Nah, nanti menjelaskannya di depan harus seperti itu. Paham? Anda pilih yang mana? Satu. Dua kapan pilih, Pak? Satu aja. Satu aja. Kalau yang di sana kan sudah, dia ngambil yang ini. Anda pilih yang apa? Nih. Yang ini? Ini sudah diambil. Anda pilih yang? Dua. Oke. Oke ya. Oke. Sebentar, sabar. Berapa tadi? Satu sama dua. Satu sama. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa nih? Kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kamu tadi nomor berapa? Nomor satu. Bukan nomor 1. Oh iya, nomor 1. Terus Nomor dua. yang sini Nomor berapa? 2. Oke. Oke. Ini berapa tadi? 3? Empat, Pak. Los berubah. Sama? Empat dengan satu. Ada. Oke. Kelompok 3? Sudah paham bacanya ini? Belum, Pak. Oke, sini merapat. Kasusnya lift kurang tenaga. Paham ya? Iya. Jadi kalau dia kurang tenaga, blade-nya berarti lambat naiknya, lambat turunnya. Nah, yang harus nanti solusinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya solusinya cukup 1, 2, 3. Yang terakhir ini bukan solusi. Solusinya apakah nanti harus diganti? Apakah harus dibersihkan? Ya kan? Apakah harus di repair, diperbaiki itu dimodif gitu loh. Iya. Di-adjust itu di setel ulang. Nah, oke? Iya. Nah, tapi sebelum menganalisa ini, mekanik itu harus tanya operatornya dulu. Pada saat dia bawa dosernya masuk ke dalam workshop, ditanya, "Kenapa? Pak, liftnya ini tidak ada tenaganya, tidak bisa naik tapi lambat, bisa turun tapi lambat." Nah, jadi kita jadi mekanik itu tanya dulu operatornya, "Bro, apakah ada oli di tangki hidrolik ini cukup? Di oil tank itu olinya cukup enggak?" Nah, yang kedua ditanya langkah kontrol levernya. Tadi sudah dijelaskan. Langkah kontrol lever, kontrol valve itu mampu enggak? Yang ketiga, ada enggak bocor antara pompa dengan kontrol valve? Itu dicek. Kan biasanya sebelum nyampe ke kita itu kan dicek dulu sama operatornya. Yang keempat, kebocoran oli antara kontrol valve dengan lift cylinder. Ada bocor enggak? Enggak ada, Pak. Oke, berarti masuklah ke sini. Contoh, 1, reliefnya. Nah, kita lihat reliefnya. Kan 0 ini kemungkinan yang menjadi penyebab gangguan. Ya enggak? Iya. Berarti penyebab gangguannya ada 1, 2, 3. Oke? Iya. Nah, berarti arahnya kemana? Perhatikan arahnya. Ini, berarti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini yang ke sini. Sejajar kan? Iya. Nah, kalau masalahnya relief, kita lihat kemungkinan masalahnya ada berapa? 1, 2. Kalau ini masalahnya ya, kemungkinan 1, 2. Ke sini arahnya. Berarti yang harus diperiksa itu antara tangki dengan pompa. Penyebabnya apa? Contoh 1, strainernya buntu. Strainernya apa? Saringan di dalam oil tank. Kalau dia buntu harus diapain? Dibersihkan. Kalau pompa hidroliknya masuk angin, apa yang harus dilakukan? Diganti. Direpair dulu. Baru diganti. Atau diganti. Paham sudah? Nah, tadi. Nah, betul. Nah, kelompok 1 tadi itu dia sudah ngambil nomor 4 dan nomor 1 yang kelompok ini. Kelompok 3 mau ngambil yang mana? Analisanya nanti. Lihat di sini. Nomor 4 sudah diambil kan, Pak? Belum, sudah. Tinggal 2, 3, 5. Ini dulu, di sini dulu. 2, 3, 5. Low idling. Tahu low idling? Idlingnya putaran normal. Putaran lamsang tanpa digas ya. Nah, kalau yang motor di starter, muter belum digas, itu namanya low idling. Nomor?
5. Oke, kan 2 kasus ya. Satu yang tidak ada tenaganya, yang kurang tenaganya, satu yang tidak ada tenaganya sama sekali. Iya, Pak. Yang ini kan? Iya. Nah, pilih yang nama. Yang mana? Ini nomor berapa yang belum, Pak? Itu 12 sudah di booking. Sedang produksi dan naik pada engine full speed dan expert yang tujuh. Tekanan tersebut sirkuit pada itu ini ada di sini. Ini sama. Ada di sini, makanya di booking. Ini ingat ya, kawin-kawinnya gini ya. Nah. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Iya, Nih. Nah, gitu ya. Nah. Ini kan Ingat ya, masalahnya, penyebabnya, dan perbaikannya. Gejalanya apa? Gejalanya yang ini. Blade tidak dapat digerakkan. Kenapa? Jawabannya nanti dicari di sini. Oke? Jadi yang mana? nomor 1, 2 sudah hilang. 3, 4, 5. Pada item 3 tekanan. Apa sih, Pak? Pada item 3. Pada item 3 ini. Lihat, pada nomor 3 tekanan hidrolik tidak naik. Pada item 4, pada item 3 tekanan hidroliknya naik. Ini tidak naik. Kalau yang di sini naik. Paham? Paham enggak? Lang. Di penjelasan poin 3 masalah tekanan hidroliknya tidak naik pada engine. Ya. Nah, tapi di kalau poin 4 itu tekanannya naik. Paham? Nah, kalau ini tidak naik, ini naik. Nah. Ingat ya, kalau dia naik, maka ada 1, 2, 3, 4 yang bisa menjadi penyebab masalah. Apa itu? Lihat ke sini. Seret. Berarti E, F, G, H, I. Kalau dia EF berarti antara hidrolik, kontrol, valve. Dia ada masalahnya di kontrol valve. Tapi kalau dia GHI berarti kontrol valve to silinder. Dari kontrol valve ke silindernya. Di liftnya. Itu masalahnya. Poin berapa? Poin 3. Oke, sip. Lanjut. Geser. Nah, sini. Nah, ada yang bingung? Star, perhatikan ya. Sebelum mengkaji masalah, ada 2 yang harus dikerjakan. 1, tanya operator. Yang kedua, dicek dulu. Ada kan di kertasnya? Nah, tanya operator itu gitu. Kalau pertanyaan ditanya operator, bro, ini, tidak, berarti aman. Tidak, aman. Tidak, aman. Kalau ternyata semuanya tidak, maka baru masuk ke kolomnya itu, kolom baris itu. Itu masalahnya. Tapi kalau bilang, oli hidroliknya cukup nak? Enggak lah, berarti masalahnya di oli. Enggak perlu turun lagi membahasnya. Nanti ke depannya begitu ya. Itu sampelnya begitu. Jadi kalau kita jadi mekanik nanti jangan juga jadi mekanik terlalu polos ya. Dikerjain sama operator kita. Datang dia bawa dosernya, nget. Tolong cekkan kenapa blade saya ini enggak mau naik. Ya kan? Nah, sebelum disentuh tanya dulu. Ini kapan terjadi? Kemarin, Pak. Barusan? Baru, Pak. Oke. Cek yang ini. Bagus. Ah, baru masuk ke kolom. Ternyata dicek, Pak, olinya ternyata kurang. Ah, berarti olinya yang ditambah. Nggak perlu cari masalah lain. Masalahnya sudah di atas. Nggak perlu. Tetapi saat ini kita harus mencarinya sampai ke bawah. Sesuai dengan pilihan kolomnya. Kelompok 1 sudah, 2, 3, 4, 5 sudah. Ya kan? Oke. Sampai sini? Kenapa? Kita jawab di sini, Pak. Kenapa? Jawab yang ini di atas. Kedua. Nggak usah. Kamu anggap saja jawabannya itu tidak. Berarti tidak itu maksudnya kondisinya aman ya. Contoh pertanyaannya adalah, apakah oli dalam tangki hidrolik cukup? Ya, cukup. Berarti ya sama, Pak. Ya, oke? Ya, Pak. Pertanyaannya ke mekanik itu, yang pertanyaan pengecekan itu kamu jawab semuanya bagus. Sehingga kita membahasnya di kolom. Paham ya? Kita mulai dari kelompok 3. Belum? Tinggal ini aja. Loh, kok belum? Kelompok 4. Apa yang lambat ini? Ayo, waktunya mau habis. Kelompok 1. Ayo. Nih perhatikan kelompok ini dulu sudah terlalu. Yang nggak boleh dites langsung.
Perhatikan temannya. Anak-anak sekalian, sudah ada di formnya kan? Tinggal itu aja nanti siapa yang mewakili kelompoknya berdasarkan pilihan masalahnya yang sudah kita tadi sepakati, ya. Tinggal sebutkan masalahnya, penyebabnya dan solusinya apa. Paham ya? Anggap yang pengecekan itu semuanya bagus, good. Oke, kelompok satu perhatikan, kelompok yang lainnya nanti bisa menanggapi, ya, apa yang ingin ditanyakan. Ingat ya, cukup satu pertanyaan per satu kelompok karena waktunya terbatas. Silakan, Hendra. Baik, selamat sore teman-teman. Sore. Semangat pagi. Pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hendra Mengai, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari suara yang tidak normal dari pompa hidrolik. Namun sebelumnya yang telah ditanyakan kepada operator, apakah di dalam tangki hidrolik cukup, apakah langkah kontrol level cukup, ada kebocoran antara pompa dan kontrol valve cukup, adakah kebocoran oli antara kontrol valve dan leaf cylinder cukup, dan ternyata semuanya sudah bagus atau benar. Nah, jadi suara yang tidak normal pompa hidrolik ini yang pertama adalah penyebabnya adalah strainer buntu dari dalam pompa hidrolik dimasukkan udara, dan strainer ini sendiri adalah sebuah alat yang dimana itu untuk menyaring hidrolik atau oli yang akan masuk ke pompa hidrolik. Dari penjelasan saya pertama ada yang ditanyakan. Oke, ada pertanyaan kelompok lain? Oke, baik. Saya Yakin? akan lanjut membahas untuk yang kedua, yang dimana masalahnya adalah oli keluar dari lubang plug saat engine di crankshaft kosong. Penyebabnya adalah yang pertama, pompa tidak berputar, rusak dan pompa rusak. Yang dimana dari penyebab dari pompa rusak ini sendiri mengakibatkan oli itu keluar dari pompa yang rusak itu, sehingga saat oli tidak keluar dari lubang plug saat engine di crankshaft kosong itu tidak terisi oli lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Aman. Bambang aman? Aman. Alexandro? Aman. Arman? Aman. Titus? Aman. Ingat ya, cuma ada dua masalah. Satu blade-nya tidak bertenaga, satu blade-nya kurang bertenaga. Kalau kurang itu bisa naik tapi pelan, turun tapi pelan. Nah, tadi yang dilakukan analisanya oleh kelompok 1 itu adalah tentang suaranya tidak normal. Itu ada pada komponen tangki dan pompa. Begitu juga dengan yang satunya. Itu adalah oli tidak keluar dari lubang, sehingga masalahnya ada di hydraulic pump. Cukup ya? Oke, makasih Mas Hendra. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semangat pagi. Pagi. Siap-siap Mas Hendra Mangai. Tanya kelompok yang tidak mau bertanya. Oke, kelompok 3 sudah siap? Ayo, siapa yang maju? Kelompok 4. Siapa yang maju? Ayo Alexandro, maju. Ilham. Oh, Ilham. Alexandro berarti. Ayo Alexandro, cepat, waktunya habis. Pak, PTO itu apa, Pak? Kenapa PTO? Itu apa, Pak? Ada di situ PTO-nya. Ah, pintar tuh, Ludgerus. Mana? PTO rusak. Itu ada di hydraulic pump. PTO-nya itu kayak semacam kampas rem kayak gitu loh. Nah, PTO itu ada di situ dia. Oke? PTO itu kayak macam aliran gitu, zrrrt gitu. Kan pernah bongkar pompa kan? Oke, kelompok 4. Ayo. Alexandro apa Ilham? Ya sudah, oke, Ilham. Langsung diasalkan ini aja. Ayo cepat, waktunya terbatas.
Ayo Arman aja dulu kelompok 2, maju. Abaikan dulu kelompok 4, belum anu. Ayo cepet, Man. Habis ini bersiap kelompok 3. Oke? Oke. Hah? Oke, terakhir kelompok 4. Wah, kelompok 4 ini. Siapkan pertanyaannya ya, 1 pertanyaan. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Arman, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah relay pressure terlalu rendah pada posisi reverse relay penuh dan engine pada full throttle. Sebelum kita menganalisis, kita harus bertanya kepada operator apakah oli dalam tangki hidrolik cukup, apakah angka kontrol cukup, adakah kebocoran antara pompa dan kontrol valve, adakah kebocoran oli antara kontrol valve. Coba cari di internet. PTO adalah, coba. Suaranya agak keras. Penyebabnya adalah strainer buntu, pompa hidrolik kemasukan udara, pompa hidrolik rusak, dan tertutup atau rusaknya valve. Sekian itu presentasi pertama. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, langsung ke analisa yang kedua. Ada tanya? Selanjutnya adalah masalah tekanan hidrolik tidak naik pada engine full speed dan blade dinaikkan atau kontrol valve. Penyebabnya adalah oli bocor dari pipa antara pompa dan kontrol, turunnya setting tekanan hidrolik relay, tertutupnya office atau rusaknya valve. Yang valve distribusi rusak, oli bocor pada pipa antara kontrol valve dan lim silinder isi head, packing pada lim silinder rusak, stop valve rusak, quick drop valve rusak. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup. Makasih. Kelompok 2. Kelompok wadah nih. Ini kan itu ada pipa ya. Yang mana dulu? Yang lambat, yang blade lambat atau blade? Ya, abang penyebab bocor. Yang mana itu? Pompa. Itu yang pertama atau yang kedua tadi? Kedua. Pompanya. Yang bom rusak kan? Pertanyaannya apa tadi? Pompa rusak. Apa penyebab pompa rusak? Kemarin sudah bongkar pompa ya? Sudah dijelaskan kemarin kan? Nah, apa penyebab pompa rusak? Karena olinya itu bocor dari rusak pompa. Oke, oli yang terkontaminasi. Ada lagi? Apa? Silnya bocor. Nih, Ludgerus ngomong, silnya bocor. Di pompa itu ada sil ya? Oke, kalau sil itu rusak, maka akan bisa terjadi kebocoran. Apalagi? Oke, cukup. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat sekian dan terima kasih. Semangat pagi. Tepuk tangan. Lanjut, Pak Tito, silakan. Sudah didapat semua, sehingga nanti kalau ditanya nggak bisa dijawab. Oke, siap. Perhatikan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Titus dari perwakilan dari kelompok 3. Dan di sini kami akan membahas tentang
Pertama, sebelum melakukan analisa kita melakukan pengecekan. Pertama, apakah oli di dalam tangki cukup? Apakah langkah kontrol level cukup? Adakah kebocoran antara pompa dan kontrol valve? Adakah kebocoran antara oli antara kontrol valve dan level silinder? Ternyata semuanya aman. Oke. Dan kembali kita membahas masalah perlengkapan kerja lambat ketika dioperasikan sedangkan tekanan oli di hidrolik tinggi. Masalahnya ada di hidrolik kontrol valve. Langkah cek valve tidak lancar. Fungsi valve mendorong atau menuntut fluida atau oli sehingga bergeraknya naik turun sebuah aktuator. Oke. Di masalah pertama kajiannya ada pertanyaan? Oke, silakan. Arman. Ada perbaikannya. Oh, ada perbaikannya. Perbaikannya itu di repair, yang kedua diganti. Oke. Ingat ya, repair ganti itu kalau tidak bisa di repair baru diganti gitu ya. Silakan. Arman, apa pertanyaannya? Itu langkah cek valve itu apa itu? Dari mana masuk itu? Enggak, langkah ceknya gimana? Langkah cek valve itu kayak apa? Bukan fungsinya. Langkah itu maksudnya tahapan cek valve. Cek valve itu komponen lo ya, bukan langkah ngecek, bukan, salah lo ya. Perhatikan, maksudnya dia itu adalah langkah cek valve tidak lancar. Dulu biasa putarannya lancar, tiba-tiba nggak lancar, gitu. Ya, bukan langkah pengecekan, salah itu ya. Langkah cek valve itu komponen lo ya. Cek valve itu komponen, Titus. Cek valve itu komponen. Nah, next. Oke. Next ke tidak dapat digerakkan. Pertanyaan operator. Apakah gangguan terjadi secara tiba-tiba? Dan pada saat terjadi gangguan bagaimana suaranya dan dari mana? Apakah sebelum pergerakan bed sudah mengalami hambatan dalam waktu yang cukup lama? Sebelum melakukan analisis, kita melakukan pengecekan apakah oli dalam tangki hidrolik cukup, apakah langkah kontrol level cukup, adakah kebocoran antara pompa dan kontrol valve, adakah kebocoran oli antara kontrol valve dan silinder. Ternyata semuanya aman. Oke, kita masuk ke masalahnya. Di tekanan hidrolik tidak naik pada engine full speed dan reverse dinaikkan penuh. Tekanan tersebut sirkuit. Ternyata penyebabnya itu di hidrolik pump. Terjadi pada pompa tidak berputar, PTO rusak. Oke, PTO-nya rusak. Pompa tidak berputar dikarenakan PTO-nya rusak. Itu ada di komponen hidrolik pump. Ada pertanyaan? Oke. Sirkuit itu apa? Oh, bentar. Sirkuit. Oke, next. Kemudian ada yang bertanya? Kelompok lain? Oke, cukup? Oke. Perbaikannya itu ada diganti. Oke. Itu kalau dia tekanan hidroliknya tidak naik. Oke, cukup ya? Oke, makasih kelompok 3, tepuk tangan dulu. Ilham. Abang. Oke. Ya, oke. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Ya, oke. Saya Ilham dari perwakilan kelompok 3. 4. Ya, oke. Sebelum melakukan analisis, kita melakukan pengecekan. 1. Apakah oli dalam tangka hidrolik cukup? 2. Apakah langkah kontrol level cukup? 3. Adakah kebocoran antara pompa dan kontrol valve? 4. Adakah kebocoran di antara kontrol valve dan silinder? Masalah item 1 sesuai standar. Penyebab
Substitution valve untuk sisi riser rusak dan perbaikan dengan cara diganti. Oke. Yang kedua, masalah bila pipa lip silinder sisi bottom dilepas dan kontrol valve diposisikan riser, oli keluar dari silinder tanpa diikuti gerakan loopnya, penyebab backing pada lip silinder rusak. Oke. Dan valve rusak. Quick drop valve rusak. Oke. Dengan cara diganti. Oke. Di sini ada pertanyaan. Semua diganti ya? Oke, kalau dia rusak ganti, kalau dia rusak ganti, kalau dia rusak ganti. Oke, ada pertanyaan? Oke, kelompok sini dulu. Kasus 1 apa kasus 2? Kasus 1. Kasus 1. Kenapa? Section valve untuk sisi rise rusak. Rise itu apa? Rise itu naik. Lower itu tuh turun. Pertanyaannya, kenapa section valve untuk sisi rise-nya rusak? Apa yang menyebabkan section valve sisi pada saat naik itu rusak? Nah. Pertama tuh kenapa dia bisa rusak? Pertama karena bocor. 1. Terus dampaknya tidak berfungsi dengan baik. Contoh saat dia naik turun kadang lambat. Juga bisa naik dia akibat kebocoran tersebut. Oke, kalau sisi rise-nya itu rusak, efeknya itu adalah yaitu tadi masalah utamanya, terjadinya blade bergerak lambat. Begitu. Makassar. Oke? Oke, ada lagi? Dijawab sama kelompok 4. Ya, silakan. Nih. Andrian. Control lever. Sebentar Bang, sebentar. Ini dulu, Andrian dulu. Control lever kan sudah dijelaskan tadi lo ya. Silakan kelompok 4 dijawab. Control lever. Pada saat melakukan analisis. Control lever itu sama dengan kontrol valve. Apa Pak Ilham? Apa itu control lever? Dari dulu di Google. Control lever itu pengatur aliran oil. Jadi dia mau menggerakkan yang mana dulu? Mau menggerakkan yang lift atau yang tail? Itu kontrol valve fungsinya. Apakah dia terlalu tinggi nanti tergantung main relief valve yang aturnya nanti. Ya. Oleh karena itu tolong kalau di rumah materinya dibaca lebih banyak. Jangan cuma sampel-sampelnya aja. Pak Bambang silakan. Mengapa? Saya Ustaz. Apa Pak? Kenapa? Apa? Deep. Yang mana? Masalah 2. Ayo jawab kelompok 4. Nah, kelompok 4 bisa jawab. Pertanyaannya itu mirip dengan pertanyaan kelompok 3. Kalau bicara tentang dampak, jawabannya itu masalah besar. Apa dampaknya? Dampaknya adalah blade tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Kan sudah jelas. Tolong ya, Alexandro banyak membaca. Oke? Ada lagi yang mau diselesaikan di kelompok 4 sebelum kita close? Saya. Biar besok sekalian ya. Ya, besok belajar baik-baik ya biar diputar kondisi. Sudah, Rasya. Mengapa parking lift silinder bisa rusak?
Ingat loh ya, kalau teman-teman bertanya kenapa bisa rusak, itu jawabannya sudah dari tadi itu. Jadi tinggal diulang aja. Apa penyebabnya rusak? Nih apa jawabannya? Apa tadi jawabannya? Hah? Tadi kamu ngomong apa? Oh. Apa? Kelompok 4. Nih. Apa fungsinya pagi? Apa packing? Packing itu sama dengan seal ya? Oke, betul. Cukup ya? Tutup. Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, baik anak-anak sekalian, kita sudah bahas tentang dua masalah. Ya, seharusnya 3. Aktuatornya, ingat ya, aktuator itu penyebabnya cuma satu, kebocoran. Kebocoran itu ada pada internal linkage dan eksternal linkage. Bocornya ada di dalam dan bocornya ada di luar. Kalau bocornya di dalam karena packing, karena sealnya rusak. Tapi kalau yang bagian luar itu karena keretakan, karena patik pada root. Root itu kalau kecapean dia bengkok. Sama dengan shock ya, shock breaker yang bagian dalam itu, dia kalau terlalu lelah, dia bisa bengkok. Jadi tidak ada yang namanya kasus tidak bisa bengkok, pasti bengkok karena dia kelelahan atau fatik. Terus yang kedua, masalah kasus yang pertama tadi, yang kedua itu tentang blade-nya tidak bertenaga. Tadi ada 5 sudah. Jadi ada masalah, ada penyebab dan ada solusi. Begitu juga dengan blade yang kekurangan tenaga. Ada masalah, ada penyebab, ada solusi. Tapi sebelum melakukan itu, pastikan dulu dilakukan pengecekan dan pertanyaan ke operator. Paham ya? Oke. Soalnya, persiapkan di handphone. Ya. Langsung saja jawab di handphone tentang penyebab. Pertanyaan saya penyebabnya saja. Ya. Ini soalnya. Analisa gangguan pada kebocoran aktuator dan blade lift kurang tenaga serta blade lift tidak dapat digerakkan. Yang saya minta jawabannya cuma satu, penyebabnya saja. Penyebabnya, bukan masalah ya. Bukan, masing-masing handphone. Jadi penyebab kebocoran itu apa? Di aktuator. Yang kedua, penyebab lift kekurangan tenaga apa? Kan tadi ada hasil-hasil anunya tadi di kertas itu. Tinggal itu aja. Paham? Bisa dimulai? Ada yang masih bingung? Cukup ya? Oke, kita mulai ya. Sudah? Pastikan dulu handphonenya masuk. Sudah? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 6 menit ya. 6 menit. Lihat di situ. Itu di situ ada. Di kertas cekat. Iya. Ini ada. Nih, tinggal ini ketik. Cepat. Nah, itu. Nah, tuh. Dari sini. Nih. Jawabannya di sini. Oke? Ya, itu penyebab kan sudah. Hah? Satu aja. Satu penyebab saja, satu penyebab. Masing-masing satu penyebab. Nomor 2 ini aja, oli berkurang atau terjadi kerusakan. Nah, ini loh. Satu aja. Tinggal ketik. Satu aja ya. Satu aja. Ayo. Sudah 1,5 menit, sisa 4,5 menit. Yogi, sudah. Paling pertama. Wah.
Yogi tambah jawabannya. Itu terlalu fokus, cepet. Masih ada 4 menit. Fokus ke jawaban. 1, 2, 3. Ada 3 jawaban. Bisa, langsung aja. Ya. Ya. Ayo, ayo, ayo. Diulang aja, ketik ulang lagi. Gak bisa. Kenapa? Oh, paling bawah. Ayo. Ayo, masih ada waktu. Kenapa? Sabar. Yogi sudah nggak bisa lagi? Saya hapus dulu, bisa nggak kira-kira Yok? Bisa Yok? Bisa? Nah. Bambang? Sudah ya? Yang jawabannya 1 saya hapus. Ayo, waktunya sedikit. Sebentar. Langsung ya? Udah, ini udah masuk. Yang jawabannya 1 ya? Ada lagi? Oke, mana Alex? Hapus ya? Ayo cepat. Ayo. Kan sudah dibilang 3. Kok jawabnya 1? Rehan, mana jawabanmu? Sudah bintang. Ramadan. Jawabannya lah Pak. Ada yang belum? Yang belum dapat bintang angkat tangan ya. Saya bisa ngecek dari sini. Saya Pak belum. Ada kah? Masuk. Saya belum Pak. Raul? Yang belum siapa? Mana? Sudah, Sangkala. Ayo, mau habis waktunya? Restu. Alexandro. 23. Masih ada yang belum masuk? Siapa? Ayo. Sudah. Oh, dia habis baterai. Oke. Cukup? Oke. Siap. Oke ya. Oke. Oke, keren. Ini ya jawabannya ya. Nih. Oke. Oke. Anak sekalian, untuk besok ada 2 materi yang akan kita bahas besok ya. Besok. 1, sama masih kita belajar tentang blade. Perhatikan baik-baik. Blade-nya itu tidak dinaikkan dengan ini. Unit itu mau naik ke atas, tapi harus pakai penahan blade. Itu tidak bisa dilakukan. Ini yang harus dianalisa besok. Yang kedua, blade turun sendiri. Cerut tiba-tiba turun.
Berarti 2 ya. Belajar semua materi sudah dikirim di link grup WhatsApp. Tinggal baca baik-baik. Buku yang dipinjam itu, ingat ya, di sini sudah ada kasusnya ya. Ada di halaman, perhatikan dulu, catat bukunya di handphonenya. Ada di halaman 03 dan 04. Ya. Romawi 9. Romawi 903, Romawi 904. Di situ ada masalah yang akan kita bahas besok. Oke? Oke, siap? Oke. Sebelum kita akhiri anak-anakku sekalian, perhatikan ke handphone. Nih. Kasih Bapak satu kata yang menarik selama dari tadi mulai belajar sampai dengan sekarang. Oke, siap? Oke. Dimulai 1 menit. Oke? Oke. Ini ya. Senang. Kita lihat siapa yang menjawab senang. Bambang, Naldes, Rama, Rasya, Sangkala, dan Hendra Mangai. Oke? Oke ya. Oke. Itu ya. Terus kita lihat. Yang mana? Senang-senang. Rehan, Yogi, dan Pitro. Oke. Oke ya, menyenangkan. Ada Robi Titus, ada Pitro. Apa yang tidak bisa dibaca dari sini? Sangkala, oke. Oke, keren. Kita lihat, saya menjawab keren. Hendra, Sangkala, dan Arman. Oke, kita lihat. Seru. Siapa yang ngisi seru? Robi, Rasya, Hendra, Mangai. Kita lihat. Mana? Oke, ini kita lihat. Siap. Oto. Mantap. Mana Oto? Thank you. Oto. Oke, asik. Siapa yang jawab? Aprianto Limbong. Oke. Terus kamu yang kuasai nah, nih siapa nih? Nah, nih. Siapa Rehan? Nah, tuh, oke. Oke. Oke, terima kasih semua. Oke, siap. Baik, anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah berakhir, kita banyak memakan waktu. Ternyata tidak habis 90, lebih daripada 90 menit. Hati-hati di rumah. Hati-hati pulang ke rumah. Terutama yang rute di luar Bontang. Tolong kecepatannya jangan terlalu over, pelan-pelan saja karena situasi jalan lagi licin. Hati-hati di rumah, selamat sampai tujuan, sampai jumpa besok. Materinya sudah tak kirim ya. Nah, besok kita akan ketemu lagi pukul 14.00. Oke? Terima kasih, selamat jalan, hati-hati di rumah, hati-hati di jalan anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kursinya dirapikan.